Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan PPKN tema 7. Kita akan masuk subtema 2 yaitu pemimpin idolaku. Kita akan belajar KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 1. Kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. 2. Kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang penting anak-anak. Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayomi manusia ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi berhati-hatilah dalam memilih pemimpin agar kita tidak tersesat mengikuti pemimpin yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan pemimpin yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yuk kita contoh Rasulullah sebagai pemimpin teladan yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Kita sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Pada pekan lalu, Ustazah sudah mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kalian mengidolakannya? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan, bisa di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Silahkan kalian siapkan buku siswanya. Kalian buka pada halaman 57. Ustazah akan membacakan teks bacaan Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah? Berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa.
Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki Pak Badi pada teks bacaan di depan anak-anak. Ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi lebih bermakna. Makna nilai persatuan sebagai berikut. 1. Terwujudnya kebersamaan antar sesama warga. 2. Terjalinnya keharmonisan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 3. Tumbuhnya rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Sekarang buka halaman 73. Lihat di sana ada bacaan kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian kita jawab bersama-sama anak-anak pertanyaan yang ada di halaman 75 dan 76. Ustazah berikan contoh 3 pertanyaannya ya. Yang pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Ya, di dalam cerita kepala sekolahku pemimpin idolaku, kita tahu ada kepala sekolah yang bernama Pak Weli, yang kemudian dia berusaha sepenuh hatinya, sepenuh badannya, dirinya ya untuk membantu muridnya bernama Sudin untuk maju lomba. Ya. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Ya, karena kepala sekolahnya Pak Weli tersebut sangat cerdas. Dia kreatif, kemudian rela berkorban, pantang menyerah, kemudian peduli kepada siswanya, dan mampu mempersatukan seluruh warga sekolah untuk bisa memberangkatkan Sudin maju lomba. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Tentu saja sudah, ya. Ditunjukkan di dalam cerita tersebut adalah kepala sekolah mengajak warga untuk bersatu untuk membantu Udin. Mereka bergotong royong memanen pohon pisang yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Ya, beliau sudah mengamalkan nilai-nilai kerakyatan.
Hal ini ditunjukkan dengan saat pengambilan keputusan saat akan melelang pohon pisang hasil kebun sekolah, dengan mengumpulkan warga sekolah dan kemudian melalui musyawarah dengan para guru. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Makna yang terkandung dalam nilai sila keempat Pancasila adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan bersama, serta kepentingan bangsa dan negara melebihi kepentingan diri sendiri atau golongan. Dan yang terakhir, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Jadi anak-anak, musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan suatu kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan bersama. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapatnya berbeda dengan orang lain. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah baru. Jika belum tercapai kesepakatan, maka diadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini kita sudah selesai. Tugas kalian di rumah adalah coba kalian diskusikan dengan ayah atau bunda tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Jadi silahkan kalian nanti bersama dengan ayah bunda berdiskusi, mencari contoh kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan bermusyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Kalian ambil contohnya 4-4 ya. Tulis jawaban kalian di buku catatan tematik dengan rapi. Paham ya anak-anak? Insya Allah. Tetap semangat belajar dari rumah, semangat PDR, manjada wajada. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.